Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Hairul Anam sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan bab 5 tentang akuntansi pertanggungjawaban. Sebelum saya memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan para rekan-rekan saya. Dimulai dari saya sendiri, perkenalkan nama saya Nisa Indriani dan ada Revisa Putri Syahrani dan Gefrila Elizabeth. Pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting adalah sistem akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan atau biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut. Menurut akuntansi pertanggungjawaban tradisional, untuk mengendalikan biaya, individu dalam perusahaan yang berwenang mengendalikan suatu aktivitas harus bertanggung jawab terhadap sumber daya yang dikonsumsi oleh aktivitas tersebut. Tujuan akuntansi pertanggungjawaban adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan sumber daya organisasi digunakan secara tidak efisien, maka penyebabnya harus diinvestigasi. Jika dianggap perlu, dapat dilakukan pula tindakan koreksi untuk mencegah terjadinya hal yang sama di masa mendatang. Selanjutnya, struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi tergantung pada pendekatan yang digunakan perusahaan dalam mengelompokkan aktivitas. Aktivitas organisasi dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi, produk, dan geografis. Pendekatan fungsional mengelompokkan aktivitas perusahaan berdasarkan fungsi-fungsi pokok perusahaan, antara lain fungsi produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Berdasarkan pendekatan ini, pengendalian dipusatkan pada tingkat direktur. Contoh pendekatan fungsional yaitu karyawan produksi melapor dari tingkat operasi paling bawah hingga direktur produksi. Berikut ini adalah karakteristik penting organisasi yang mendukung pengendalian operasional. Yang pertama, tidak terjadi tumpang tindih dalam pembebanan tanggung jawab. Yang kedua, setiap manajer memahami tanggung jawabnya dengan jelas. Yang ketiga, individu yang diberi tanggung jawab harus memiliki kewenangan yang memadai. Selanjutnya, keterkaitan struktur organisasi dan pelaporan pertanggungjawaban. Secara umum, semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban, akan semakin ringkas laporannya. Terdapat dua pendekatan dalam pelaporan pertanggungjawaban. Yang pertama, pendekatan fungsional. Yang kedua, pendekatan geografis. Selanjutnya, penentuan pihak yang mengendalikan biaya. Menurut pandangan tradisional, asumsi dasar akuntansi pertanggungjawaban adalah individu yang berwenang mengendalikan aktivitas harus bertanggung jawab terhadap biaya yang timbul akibat pelaksanaan aktivitas tersebut. Biaya setiap unsur pengeluaran terdiri atas dua elemen, yaitu yang pertama harga per unit, yang kedua kuantitas unsur yang digunakan. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap biaya overhead. Banyak unsur overhead yang dapat dibebankan secara langsung ke suatu departemen dan menjadi tanggung jawab kepada departemen. Tarif penagihan merupakan fungsi tingkat aktivitas dan efisiensi operasi departemen jasa. Perhitungan tarif penagihan departemen jasa disajikan sebagai berikut. Yang pertama, mengestimasi biaya yang dapat ditelusur langsung ke departemen jasa. Dua, mengalokasikan anggaran biaya bersama ke setiap departemen. Yang ketiga, mengalokasikan anggaran biaya departemen jasa ke departemen lain. Yang keempat, menghitung tarif penagihan dengan cara membagi jumlah estimasi biaya departemen jasa dengan jumlah perkiraan jam jasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan hasil proses akuntansi pertanggungjawaban. Menurut pandangan tradisional, laporan pertanggungjawaban memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama, memotivasi individu mencapai kinerja yang tinggi dengan melaporkan efisiensi dan efisiensi kepada manajer pusat. Yang kedua yaitu memberi informasi yang dapat membantu manajer pusat pertanggungjawaban untuk mengidentifikasikan efisiensi sehingga mereka dapat mengendalikan biaya menjadi lebih efisien. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan akuntabilitas. Seorang manajer yang memiliki wewenang untuk mengendalikan aktivitas harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Selanjutnya yaitu karakteristik laporan pertanggungjawaban. Dalam meningkatkan efisiensi, laporan pertanggungjawaban harus memiliki karakteristik berikut ini. Yang pertama yaitu laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Yang kedua, laporan harus konsisten bentuk dan isinya. Yang ketiga, laporan harus tepat waktu. Yang keempat, laporan harus diterbitkan secara teratur. Yang kelima, laporan harus mudah dipahami.
Yang keenam, laporan memuat perincian yang memadai tetapi tidak berlebihan. Yang ketujuh, laporan harus menyajikan data perbandingan. Yang kedelapan, laporan harus analitis. Dan yang terakhir, 9, laporan untuk manajer operasi harus menyajikan informasi mengenai unit fisik sekaligus jumlah rupiahnya. Materi selanjutnya yaitu ilustrasi laporan pertanggungjawaban. Struktur organisasi perusahaan biasanya disajikan dalam sebuah bagan organisasi. Dalam proses merancang sistem akuntansi pertanggungjawaban, perusahaan sering menemukan kelemahan struktur organisasinya. Kelemahan tersebut harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum proses perancangan dilanjutkan. Langkah berikutnya adalah membuat daftar akun yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Laporan akuntansi pertanggungjawaban disusun berdasarkan tingkat pertanggungjawaban yang disajikan dalam bagan organisasi. Materi selanjutnya yaitu review struktur laporan. Sistem pelaporan harus disesuaikan dengan kebutuhan agar dapat memberikan informasi yang diperlukan semua tingkatan manajemen. Laporan harus menonjolkan pengecualian sehingga cepat mendapat perhatian dari manajer yang bertanggung jawab tanpa perlu mencari dan membaca secara ekstensif. Jumlah laporan yang diterbitkan dan diserahkan kepada manajer juga perlu dievaluasi secara teratur. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu analisis penyimpangan dan anggaran fleksibel. Anggaran didasarkan pada asumsi kondisi dan hasil yang direncanakan. Dalam hal ini, perusahaan dapat menggunakan anggaran statis atau anggaran fleksibel jika aktivitas perusahaan dapat diestimasi secara akurat. Anggaran statis dan biaya sesungguhnya dapat dibandingkan dengan tepat untuk tujuan pengendalian. Efisiensi biaya sendiri dapat ditentukan dengan cara membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya dianggarkan pada volume sesungguhnya. Selanjutnya, mengenai penyusunan anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel ialah anggaran yang disesuaikan dengan tingkat aktivitas sesungguhnya atau yang biasa kita kenal dengan sebutan flexible budget. Penyimpangan pengeluaran atau spending variance adalah perbedaan antara biaya sesungguhnya dengan biaya dianggarkan pada aktivitas sesungguhnya. Kemudian penyimpangan kapasitas menganggur atau idle capacity variance adalah perbedaan antara biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya dengan biaya yang dibebankan ke produk yang dihasilkan selama satu periode. Materi selanjutnya yaitu penyusunan laporan penyimpangan. Agar dapat memberikan laporan terperinci kepada manajer operasi, penyimpangan pengeluaran dihitung untuk setiap unsur overhead dengan cara mengurangkan biaya dianggarkan ke biaya sesungguhnya. Penyimpangan dihitung dengan membandingkan overhead dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya atau berdasarkan anggaran fleksibel, overhead sesungguhnya dan overhead dibebankan. Mengenai akuntansi pertanggungjawaban pendekatan alternatif, jadi sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan perkembangan logis manajemen gaya otokratis yang sekarang masih banyak dipraktikkan oleh perusahaan. Berdasarkan gaya manajemen tersebut, tugas manajer adalah memberikan arahan kepada karyawan. Sedangkan pada gaya manajemen partisipatif, karyawan dan manajer memiliki tanggung jawab yang sama sebagai anggota tim. Kritik terhadap kegunaan akuntansi pertanggungjawaban dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, berhubungan dengan perilaku disfungsional manajer yang dievaluasi atas dasar kinerja yang dilaporkan oleh sistem tersebut, dan yang kedua, berhubungan dengan kegunaan data yang dihasilkan oleh sistem bagi manajer. Perilaku disfungsional manajer. Dalam akuntansi pertanggungjawaban tradisional, manajer mengendalikan aktivitas yang menimbulkan biaya, sehingga penyimpangan yang terjadi dibebankan kepada manajer dan bukan kepada proses bisnisnya. Jadi individulah yang dievaluasi dan bukan proses bisnis. Hal ini dapat menimbulkan perilaku disfungsional antara lain. Yang pertama, manajer cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri. Yang kedua, manajer memusatkan perhatian pada pencapaian anggaran. Yang ketiga, manajer memusatkan perhatian pada target jangka pendek. Dan yang keempat, manajer yang pandai memanipulasi akan sukses. Langkah yang efektif untuk memecahkan masalah perilaku disfungsional ini adalah dengan menghentikan praktek penggunaan laporan penyimpangan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja individu manajer. Selanjutnya, mengenai kegunaan informasi bagi manajer, sebagian besar akuntansi pertanggungjawaban membuat dasar anggaran pada ukuran aktivitas berdasarkan volume yang tidak selalu terkait dengan terjadinya biaya. Hal itu dapat mengakibatkan pemisahan biaya terkendali dan tidak terkendali yang tidak tepat. Meskipun manajer memiliki pengendalian terhadap biaya, anggaran yang dihitung berdasarkan aktivitas yang salah atau aktivitas yang memiliki korelasi rendah dengan biaya menghasilkan penyimpangan yang tidak bermakna. Upaya manajemen dalam membuat biaya sesungguhnya sesuai dengan taksiran biaya yang tidak masuk akal membuat frustasi dan mengakibatkan pemborosan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.